Al-Quran itu kumpulan dari kalam-kalam Allah, keinginan-keinginan Allah, hukum-hukum Allah untuk dibawa masuk dalam kehidupan di dunia ini. Bukan simbol-simbol, bukan. Tapi merupakan hudan lil muttaqin, petunjuk cara hidup, dan mempraktekkannya supaya mudah dipahami manusia. Maka Allah kirim utusan dari golongan manusia juga. Jadi Quran itu untuk kita, semua aturan itu diwariskan untuk kita, bukan untuk Nabi. Bahwa kita ini makhluk Allah, diciptakan oleh Allah, dihantar ke dunia ini atas kehendak Allah. Dan semua yang ada di dunia ini adalah kepunyaan Allah, yang kepada kita hanya sebagai amanah saja, yang harus kita gunakan menurut ketentuan Allah. Maka Allah beri kepada kita ini aturan hidup berupa kitab-kitab. Kitab-kitab itu adalah pesanan-pesanan Allah. Allah hantar 100 suhuf kepada manusia ini, 50 kepada Nabi Sid, itu diajar kepada kaumnya, 30 kepada Nabi Idris, 10 kepada Musa, 10 kepada Ibrahim. Kemudian 4 kitab berikan aturan-aturan hidup kepada manusia ini. Ada kitab Zabur, Taurat, Injil. Kepada kita umat akhir zaman Allah kasih aturan hidup yang paling sempurna melalui Al-Quran, mukjizat terbesar yang pernah Allah beri kepada manusia ini. Sesempurna-sempurna aturan hidup. Dan untuk bawa Al-Quran ini Allah hantar kekasihnya, makhluk yang paling dicintainya, manusia yang tidak ada lebih tinggi derajatnya di sisi Allah melebihi dia, dan dia Syaidul Anbiya, penghulu pemimpin seluruh para nabi dan para utusan oleh Allah. Untuk apa? Untuk mengajarkan Al-Quran itu kepada kita. Al-Quran itu kumpulan dari kalam-kalam Allah, keinginan-keinginan Allah, hukum-hukum Allah untuk dibawa masuk dalam kehidupan di dunia ini. Bukan simbol-simbol, bukan. Tapi merupakan hudan lil muttaqin, petunjuk cara hidup, dan mempraktekkannya supaya mudah dipahami manusia. Maka Allah kirim utusan dari golongan manusia juga. Jadi Quran itu untuk kita, semua aturan itu diwariskan untuk kita, bukan untuk Nabi. Kalau ada pemerintah buat kurikulum pendidikan, buku pelajaran sekolah, itu bukan untuk guru, itu untuk murid-muridnya. Gurunya sebagai penghantar dan pengajar. Al-Quran itu, aturan Allah itu berlaku untuk kita, bukan untuk para nabi, bukan untuk Rasulullah. Rasulullah mencontohkan dan mengajarkan bagaimana Al-Quran itu diamalkan. Jadi kewajiban kita menjalankan kehidupan yang menurut aturan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Bagaimana menjadi seorang anak, bagaimana menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, jadi orang pemimpin, jadi pedagang, menjadi rakyat, bagaimana makan, tidur, dan melaksanakan seluruh aktivitas dunia ini, tinggal mengikut contoh saja. Wa ma arsalnaka minar rasuli illa liyuta'a biiznillah. Telah kami hantar Rasul kami kepada kalian untuk kalian ikuti atas izin kami. Allah telah izinkan Rasul itu sebagai ikutan kita. Qad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Dan sungguh alim Rasul itu adalah contoh yang sempurna. Maka jangan contoh-contoh yang lain lagi. Kalau kita mau hidup kita ini benar, semua kehidupan kita jangan benar dan diterima oleh Allah, maka ikuti saja Rasulullah. Dan para sahabat adalah sekelompok manusia di generasi awal umat zaman ini yang telah sempurna mengikuti Rasulullah, sehingga mereka menjadi manusia terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dan zaman di mana mereka adalah sebaik-baik kurun sepanjang sejarah kehidupan alam jagat raya ini. Yang membuat terbaik itu apa?
Karena semua aturan Allah dalam Al-Quran itu mereka sempurnakan dalam kehidupan mereka. Mereka nafikan seluruh keinginan-keinginan hati, ya, pikiran-pikiran, pemahaman-pemahaman dorong oleh hati-hati mereka ini dinafikan. Yang hadir hanya keinginan Allah dan Rasulnya di seluruh sisi kehidupan. Ada satu perkara mereka mau kerjakan, mereka akan tanya pada Rasul, bagaimana tentang perkara ini? Tidak berani buat sendiri, karena sesuatu yang dibuat di luar kehendak Allah pasti akan dihisap. Karena yang kita gunakan itu properti milik Allah. Waktu ini milik Allah, tenaga kita milik Allah, harta kita milik Allah. Kita gunakan di luar kehendak Allah, Allah akan menghisap kita dengan hisap yang sangat keras.